Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tantes kumaha dalaman barudak. Alhamdulillah. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Hayu barudak sarta can dikawitan sapados aya dina kalancaran urang baca basmalah heula sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran dinten ayeuna nyaeta nu kahiji memahami teks percakapan tentang peduli sesama makhluk hidup. Memeragakan percakapan tentang peduli terhadap sesama makhluk hidup dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Dari pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak bisa menyusun kalimat ngantet lawanan, mengenal istilah ingon-ingon, dan bisa membedakan ragam basa loma jeung basa hormat dina paguneman. Jadi anak-anak, pada pembelajaran di video kali ini Ibu akan memberikan beberapa materi, yaitu yang satu menyusun kalimat ngantet lalawanan, istilah ingon-ingon atau hewan peliharaan, dan bisa membedakan ragam bahasa loma jeung bahasa hormat di percakapan. Baik anak-anak, yang pertama, kita akan belajar mengenai kalimat ngantet lalawanan. Mengapa disebut kalimat ngantet lalawanan? Nah, di sini artinya karena ada dua perkara yang saling berlawanan, atau dalam bahasa Indonesianya itu seperti kalimat antonim ya, Nah ya. Nah, ngantet itu artinya runtui atau berurutan. Disebut kalimat ngantet lalawanan nyata karena ada dua perkara yang berlawanan atau sebaliknya. Nah anak-anak, coba perhatikan sekarang ini ada contoh kalimat ngantet lalawanan. Kalimatnya yaitu sakitu mindeng di papagahan tapi budak teh mangtangul baik. Dalam bahasa Indonesianya diartikan walaupun selalu dinasihati tetapi anaknya tidak mau menuruti. Nah, di penjelasan kalimat ini ada kata di papagahan jeung mangtangul. Di papagahan itu artinya dinasehati, kalau mangtangul artinya tidak mau menurut pada nasihat. Nah, di dieu kata aya nu lalawanan, kuduna budak teh remen di papagahan mah nurut ka kolot, ari ieu mah mangtangul. Seharusnya anak itu selalu nasihati itu harus menurut ya, apalagi dinasihati oleh orang yang lebih tua. Nah, sekarang contoh kalimat ngantet lalawanan nu sejena atau nu lainna. Tumpak mobil teh mani asal lila naker padahal jalan keur lowong. Nah, kalimat ngantetna lila jeung lowongnya janten berlawanan. Anu kadua, imahna geus rek runtuh padahal imah tetanggana mah agreng. Nah, runtuh itu mau roboh ya nak ya. Kalau agreng itu megah mewah gitu ya. Nah, ini ada kalimat ngantetnya. Selanjutnya, hidup masing jadi jelema jeneng peperiheun kolot ukur ripuh buburuh. Nah, jeneng itu orang yang mapan gitu ya. Kalau ripuh itu repot atau kurang mampu gitu ya. Nah, selanjutnya ada soal latihan. Di sini menentukan benar dan salahnya. Nah, boleh dilihat ya yang contohnya kalimat yang ke-1, omad awakna pendek padahal langsung nama jarangkung. Berarti kalimat ngantet lalawannya pendek dan jarangkung. Nomor 2, sakitu unggal peuting ngapalkeun tapi penteuna goreng wae. Nah, di sini ada nggak kalimat ngantetnya? Kalau ada berarti kita pilih benar, kalau tidak ada berarti kita pilih salah. Nah, ini selanjutnya kalian baca, coba cari ya mana kalimat ngantetnya atau yang bukan kalimat ngantet. Nah, barudak kita selanjutkan kepada istilah ingon-ingon. Nah, apa ya ingon-ingon itu anak-anak? Yuk kita simak bersama-sama ya. Hartina ingon-ingon. Nah, ingon-ingon itu artinya anak-anak hewan peliharaan.
Hidup kungsi nyaksian miara ingon-ingon. Apakah kalian pernah menyaksikan ada yang memelihara hewan? Ada yang memelihara ayam, domba, sapi, meri, lauk, jeung saja banyak. Aya sawatara istilah dina miara ingon-ingon teh, gerak orang tataan diantaranya. Ada beberapa istilah dalam memelihara hewan-hewan. Istilahnya itu apa saja? Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, anak-anak, yang pertama perhatikan gambarnya ada paranje. Paranje itu artinya kandang ayam ya. Nah, ini disebut kandang ayam dalam bahasa Sunda itu disebutnya paranje. Selanjutnya yang kedua yaitu karamba. Karamba itu paranti ngawadahan hayam atau paranti miara lauk. Tempat menyimpan ayam atau tempat memelihara ikan ya. Yang nomor 3 yaitu ranggap. Ranggap itu anyaman tina awi paranti ngarungkup lauk atau napi hayam. Anyaman dari bambu untuk mengurung ikan atau ayam. Nah, yang keempat metingkeun. Naon metingkeun teh? Sesebutan keur hayam nyaeta ngasupkeun hayam kana kandangna mun wanci geus rek peuting. Kalau dalam bahasa Indonesianya sebutan untuk ayam apabila akan masuk ke kandangnya jika malam sudah tiba ya. Selanjutnya ini ada nyileunglem. Nah, ini yang terakhir ya, nyileunglem. Nyileunglem itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu mengerami. Sesebutan keur hayam atau manuk nu nyirekem dina sayang nu aya endogan. Sebutan untuk ayam betina yang sedang mengerami telur di sarangnya. Nah, Nana, selanjutnya mari kita belajar tentang ragam bahasa loma jeung hormatnya. Hartina atau napi pengertian bahasa loma jeung hormat. Jadi aya perbedaannya barudaknya. Ada perbedaannya. Kalau bahasa loma nyaeta omongan jeung paripola upama urang nyarita kanu geus loma. Contohna kababaturan nu geus dalit. Dalam bahasa Indonesia itu cara bicara bertingkah laku kita kepada orang yang sudah akrab atau sudah dekat sekali. Kalau bahasa hormat itu nyaeta omongan jeung paripola upama urang nyarita kanu dipika hormat. Artinya cara bicara dan tingkah laku kita kepada orang yang lebih tua atau lebih kita hormati ya. Nah, Nana, dalam beragam bahasa hormat itu ada aturannya ya. Di sini ada 4 perkara yang harus kalian perhatikan apabila menggunakan bahasa hormat. Yaitu yang ke-1, lisan. Lisan itu ucapan karena ya. Nah, lisannya itu harus halus bahasanya. Yang kedua, pasemon. Pasemon itu apa? Paroman, ekspresi urang lamun keur nyarita. Ekspresi kita apabila kita sedang bercerita atau berbicara. Yang ketiga, rengkuh jeung peta. Ya, eta sikep awak urang upama keur nyarita. Yang keempat, lentong atau lagu dina omongan. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu intonasi. Barudak aya contoh kalimah ragam bahasa loma jeung hormat. Nah, ngarah leuwih eces titenan contoh di handap. Nomor 1 ragam loma, nomor 2 ragam hormat. Nah, ini ada perbedaannya nah ya. Contohnya nyaho itu loma, kalau uninga itu hormat. Nah, ini kalimatnya cik sugan nyaho ari imah pakades teh belah mana. Nah, selanjutnya kalau bahasa hormatnya berubah menjadi manawi bapak uninga dupi bumi pakades teh kaleresan mana. Nah, berbeda ya nak ya. Nah, selanjutnya ini yang kedua, nganter sareng nyarengan. Janggalih mah keur nganter adina ka pasar. Nu upami dina nyarengan hormatna pun bapak mah nuju nyarengan pun biang ka pasar. Jadi berbeda ya nak ya. Ini aturan dalam bahasa loma dan bahasa hormat. Nah, barudak ayeuna aya lolongkrang atau napi latihan bahasa loma jeung bahasa hormat. Aya kecap beak sareng seep. Nah bedakeun nya kade. Upami beak mah kanggo bahasa loma, upami seep mah kanggo bahasa hormat.
Yuk hidup larapkeun cobi nomor hiji. Naha geuning cai teh tos naon tah leres. Nah cai teh tos seep deui apan kamari mah pinuh keneh. Nah berarti itu bahasa hormat. Nomor 2 tong menta deui nya geus beak jatahna ge. Nah itu bahasa loma. Boleh kalian berlatih di rumah ya. Diisi berlatih saja ya, nanti diperhatikan mana bahasa loma, mana bahasa hormatnya. Nah anak-anak, untuk mempermudah latihannya, yuk kita saksikan video selanjutnya. Video ini tentang perbedaan bahasa loma dan hormat ya. Boleh kalian nanti tonton, simak baik-baik isi videonya. Ini contoh percakapan bahasa loma dan bahasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai semuanya. Masih di acara Ngamumule Budaya Sunda. Sekarang ini penggunaan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari sudah mulai jarang dilakukan. Terlebih lagi, penggunaan bahasa Sunda yang menggunakan pundak usuk basa sudah mulai terlupakan. Di video kali ini saya akan menunjukkan contoh-contoh penggunaan kata dalam bahasa Sunda untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Selamat menyaksikan ya. Tapi pada angkat ke mana? Tapi pada ngelas ke pasar ya. Pada ngadalan naon siang-siang kieu. Terus epen panonton. Soalnya kanggo bapak hoyong kan. Ayo atuh cek. Atuh hati-hati ya. Ya mama, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dupi bapak boleh di mana pak? Abdi wangsul di Cibiru. Dupi bapak pada angkat ke mana? Teh kaleresan bade mios ka kota. Alhamdulillah. Resep sapunpun. Karasan gaduh di bumi. Ka bumi we yuk. Pada ayeuna Terus saya sudah. sawios. Yuk. Tarang Atur nuhun nih Cece. sami-sami. Kumaha putra? Bapak parantos tuang. Alhamdulillah namanya teh ngeda di warung pojok. Dupi Payadi, nyanak tuh, Alhamdulillah ini ngabantun pulpen. Alhamdulillah. Iya aya awiskeun. Oh, Pak ieu teh. Demikian video untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barudak sakit tuwai pangajaran ti Ibu Desi. Mugi aya manfaatna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.